Baiklah, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang logistic regression atau logistic regression. Nah, tujuan logistic regression adalah melakukan klasifikasi ke dalam dua grup, ya, dan juga mengidentifikasi korelasi atau melihat faktor-faktor yang menyebabkan sebuah data itu masuk ke grup yang satu atau ke grup yang lain. Ya, jadi logistic regression adalah bentuk khusus dari regresi yang variable dependent-nya, outputnya itu bukan berupa angka, tetapi pengelompokan ya ke dalam dua kelompok saja, hanya bisa dua kelompok. Ya, makanya disebut binary, biner. Ya, jadi output yang bisa dihasilkan oleh logistik ada dua tadi ya. Pertama adalah klasifikasi. Jadi kalau Anda punya data, Anda bisa kelompokkan ke dalam kelompok A atau B. Nah, yang kedua, Anda bisa juga mencari atau mengidentifikasi variabel-variabel mana yang signifikan, punya pengaruh signifikan terhadap output, ya, terhadap outputnya itu pengelompokan. Seperti halnya t-test dalam multiple regression bisa menilai ya setiap masing-masing itu signifikan atau tidak pengaruhnya. Ya, jadi ada dua fungsinya. Kita bisa lakukan klasifikasi dan kita bisa temukan variabel mana yang signifikan, artinya memang punya pengaruh terhadap pengelompokan, dan mana yang tidak punya pengaruh. Oke, ada dua tujuannya. Nah, contoh klasifikasi menggunakan logistic regression. Yang pertama adalah memprediksi apakah sebuah email spam atau bukan. Ya, ini Anda sering lihat ya, kadang-kadang email salah masuk ya, masuk ke spam karena itu dilakukan secara otomatis menggunakan machine learning, menggunakan logistic regression. Ya, jadi si mesin menghitung berapa probabilitas email ini spam, berapa probabilitas ini bukan spam. Ya. Dan itu berdasarkan teks yang ada di dalam body email atau berdasarkan judulnya. Ya, ada banyak variabel yang digunakan sebagai prediktor oleh si sistem. Ya, lalu sistem memutuskan berapa probabilitas bahwa ini spam atau bukan. Jika probabilitasnya tinggi, dia kategorikan sebagai spam. Ya, contoh lain memprediksi apakah sebuah produk akan sukses atau gagal menggunakan banyak prediktor. Ya, mungkin hasil uji pasar, perbandingan price, hasil pilot testing, ya market testing dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah menentukan apakah seorang nasabah layak diberikan kredit atau tidak. Jadi biner ya. Tadi spam atau bukan, sukses atau gagal, layak dikasih kredit atau tidak. Karena berdasarkan banyak variabel, mungkin income-nya, pengeluaran dia, terus sudah lama bekerja atau belum di tempat tertentu, ya berapa lama pengalaman kerjanya, jabatannya, itu semua bisa digunakan sebagai prediktor apakah seseorang akan gagal bayar kredit atau tidak. Ya, jadi bank juga menggunakan logistic regression. Ya, kemudian apa lagi? Memprediksi apakah sebuah startup akan gagal atau sukses. Ya, jadi sekali lagi semuanya biner, hanya dua kelompok. Memprediksi seseorang pengunjung akan membeli atau tidak. Ya, berdasarkan banyak fitur-fitur produknya atau perilaku si pengunjungnya sendiri. Ya, kalau Anda lihat visitor masuk ke website, Anda bisa predik apakah dia akan beli atau tidak. Dan lain-lain. Ya, jadi artinya semua yang outputnya adalah dua kelompok, pengelompokan ke dalam dua grup, itu bisa dilakukan dengan logistic regression. Sekali lagi, ini harus menggunakan prediktor, karena ini kategorinya supervised learning. Jadi, spam dan non-spam juga itu kan dikasih tahu dulu, diberikan label. Ini spam, ini bukan. Ya. Dan jadi input dan outputnya kita beritahukan kepada komputer, dan dia akan melihat pola antara input dengan pengelompokannya. Ya. Nah, ada lagi pengelompokan yang bukan menggunakan prediktor, tetapi hanya melihat kemiripan satu case dengan case lain. Ya, dia tidak menggunakan prediktor. Itu namanya cluster analysis. Ya, itu berbeda dari logistic regression. Bisa dipakai untuk mengelompokkan data juga. Ya, ada banyak metode lain yang bisa digunakan untuk mengelompokkan data. Hari ini kita hanya belajar satu, ya, logistic regression itu mengelompokkan ke dalam dua data. Nah, ada satu case yang sangat terkenal, ya, yaitu kasus Challenger. Ini pesawat ulang-alik yang meledak tahun 1986, hanya 1 menit setelah diluncurkan. Ya, saya waktu itu penggemar dunia antariksa dan sedih sekali melihat kejadian ini karena saya lihat di TV ya, bagaimana para astronot ini akhirnya mati ya karena kecelakaan yang sebenarnya setelah dianalisis ini bisa dihindari kalau mereka menggunakan logistic regression. Ini menjadi bahan pelajaran waktu saya di Amerika dulu,
ini menjadi kasus yang sangat terkenal di hampir semua sekolah bisnis di sana, itu diajarkan ya tentang logistic regression, karena ini penting sekali untuk kita pahami ya, karena ini bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi outputnya apa? Outputnya adalah go or no go, biner ya, go or no go. Nah, kasus ini terjadi karena ada O-ring yang gagal, ada O-ring yang fail, ya, yang menjadi sekat, mungkin hidrogen atau apapun bahan bakarnya itu sekatnya gagal, fail, jadi getas ya, karena pengaruh suhu dia jadi retak dan ada yang bocor, ya, dan terjadi bukan satu tapi ada banyak ring O-ring yang rusak ditemukan, dan itu yang menyebabkan ini meledak ya, ketika baru beberapa menit diluncurkan. Nah, para peneliti kemudian mengumpulkan data, mereka melihat ya data-data kegagalan O-ring sebelumnya. Mereka dapat data yang sebelah kiri nih. Ya, jadi sebelah di sumbu X, sumbu datar, ini adalah suhu dan ke atas adalah jumlah failure-nya. Ya, jadi Anda lihat contohnya di suhu 53 Fahrenheit pernah terjadi 3 failure, 3 O-ring yang rusak. Kemudian di suhu 57 pernah 1 kali, di suhu 58 pernah 1 kali, di suhu 63 dan seterusnya. Ini data-data dari semua yang fail mereka lihat. Kemudian di suhu 75 ini agak tinggi suhunya ya, tetapi pernah juga terjadi 2 failure. Jadi sepintas melihat data-data failure ini, mereka tidak melihat pola apapun. Ya, mereka hanya lihat memang yang biru ini adalah rata-rata suhu pada waktu peluncuran, yaitu 70 Fahrenheit. Ya, average temperature for all launches. Setiap kali launching pesawatnya itu rata-rata 70. Nah, pada waktu failure, karena failure itu rata-ratanya di 62. Jadi ada failure yang terjadi di atas 62, ada yang di bawah 62. Rata-ratanya 62 derajat Fahrenheit. Mereka nggak lihat pola apa-apa. Tapi kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang tidak fail. Coba kumpulkan juga yang nggak pernah fail, berarti yang 0 ya. Dipetakan di suhu berapa saja O-ring yang tidak fail itu dalam peluncuran di suhu berapa saja. Nah, kelihatan. Nah, ini yang 0, berarti di suhu rendah pernah 1 kali ya, tidak ada fail. Nah, tapi kebanyakan ternyata di suhu yang tinggi. Ya, jadi setelah dibandingkan antara yang fail dengan tidak fail baru kelihatan bahwa yang tidak fail itu kejadiannya jauh di sebelah kanan nih suhunya. Ya, jadi di sini nggak kelihatan. Ya, karena yang tidak failnya nggak di mapping. Tapi setelah di mapping kelihatan ternyata yang fail itu memang cenderung ke kiri, suhunya lebih rendah, dan yang tidak fail ke kanan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Mereka tahu ternyata dibuat model logistic regression dan ditemukan memang signifikan pengaruh suhu. Signifikan. Ya, signifikan pengaruh suhu terhadap kemungkinan terjadinya failure. Nah, kemudian mereka hitung dalam kasus waktu peluncuran, ternyata probabilitas satu O-ring mengalami failure pada saat itu, karena waktu itu peluncurannya di suhu 36 derajat Fahrenheit, itu diprediksi dengan model logistiknya 89%. Bayangkan, 90% kemungkinan pasti ada orang yang gagal pada suhu seperti itu. Dan pada waktu itu ternyata kejadiannya bukan 1, ada 5 orang yang gagal sekaligus. Berapa kemungkinannya? Berarti 0,89 pangkat 5. Ya, satu kejadian kan 90% kemungkinannya. Jadi kalau 5 kejadian terjadi bersamaan, berarti 90% kali 90% kali 90% kali 90% kali 90% kemungkinannya. Ya, jadi 57% kemungkinan ada 5 orang yang gagal pada hari itu. Ya, kalau mereka lakukan logistic regression pasti nggak ada yang mau berangkat pada hari itu, karena sudah di atas setengah kemungkinan, bukan gagal 1 loh. Gagal 1 saja mungkin bisa celaka, tapi gagal 5 itu sudah 57% kemungkinannya ada 5 yang gagal. Ya, dan itu menunjukkan pentingnya menguasai logistic regression karena ini bisa mempredik sesuatu. Ya, nah ini kalau Anda mau baca di sana ada kisah yang lebih lengkap, analisis yang sangat menarik ya. Nah, jadi Anda sudah lihat regresi modelnya seperti ini, umumnya ya, Y itu kita sebut kombinasi linier dari B0 tambah B1 kali X1 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang logistic regression sebelah kanannya ini sama persis. Ya, bisa berupa data metrik, angka, ataupun categorical tadi. Ya, non-metrik ya, contohnya tempat tinggal, apartemen, di rumah biasa,
jenis kelamin, itu bisa ya. Tapi kebanyakan kita menggunakan data metrik. Oke, jadi Y ini kan angka keluarannya. Ya, kalau kita kalikan angka, anggap saja dulu ini matriks ya, X1, X2 sampai dengan Xn itu semua angka dikalikan koefisien, maka ini outputnya juga angka. Ya, angka yang merupakan kombinasi linear dari input ini. Nah, angka-angka ini bisa dari minus tak terhingga kalau koefisiennya minus 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 sampai plus tak terhingga kalau X-nya besar-besar, koefisiennya besar, maka ini angkanya bisa dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, nggak ada batasnya kan. Namanya juga outputnya berupa variabel continue. Nah, jadi bagaimana kita mengubah itu menjadi kelompok, menjadi binary groups, grup A atau grup B. Nah, salah satu cara yang mudah adalah dengan melihat angkanya. Kita tetapkan suatu ambang batas, threshold, ambang. Jadi kalau si Y-nya ini lebih besar daripada batas tertentu, maka kita bilang dia di grup A. Ya. Kalau dia lebih kecil daripada ambang batas, maka kita bilang di grup B. Nah, itu berarti kita bisa melakukan klasifikasi dengan menggunakan multiple linear regression biasa atau linear multiple regression biasa. Ya, jadi ini bukan logistic regression, kita memaksakan menggunakan multiple regression untuk tujuan klasifikasi. Jadi output yang berupa angka ini tinggal kita tetapkan satu angka batas di mana lebih besar daripada itu jadi spam misalnya. Ya, jadi kalau jumlah angkanya banyak keluar satu skor 17 misalnya. Wah, semua yang di atas 15 itu spam, di bawah 15 itu bukan spam. Nah, itu cara menggunakan multiple regression untuk klasifikasi. Nah, tetapi kita akan menggunakan cara yang lain, yaitu logistic regression, di mana Y itu akan dimasukkan ke dalam satu formula sehingga yang keluar itu bukan angka yang Y yang dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, tapi diubah menjadi probabilitas. Ya, Anda tahu kemungkinan itu range-nya dari 0 sampai 1. 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 itu pasti terjadi. Ya, jadi kita akan ubah menggunakan logistic regression. Angka output ini kan berupa angka, ini dengan sebuah fungsi namanya sigmoid. Ya, kenapa disebut sigmoid? Karena mirip huruf S, ya, S. Ini diubah angkanya menjadi probabilitas. Ya, kalau Anda mau tahu rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi kita akan melihat probabilitas terjadinya sebuah event. Ya, kalau tadi misalnya failure O-ring atau dalam contoh kasus nanti hamil atau tidak, ya itu bisa dihitung probabilitas terjadinya event. Ya, jadi di sini kombinasi linear diubah menjadi probabilitas dan dalam contoh rumus ini diubah sekali lagi menjadi logistik ya dari fungsi ini. Ya, oke, Anda nggak perlu pusing dulu soal ini, tapi intinya logistic regression mengubah angka yang semula adalah angka output kombinasi linear tadi, ya bisa dari minus sampai plus, diubah menjadi bentuknya S ya, jadi hanya antara 0 sampai 1. Ya, jadi contoh di gambar yang kiri ini, angka 8 misalnya di sini akan memiliki probabilitas cukup tinggi. Nah, sedangkan angka 3 di sini probabilitasnya rendah ya, karena dekat ke 0. Ya, jadi titik-titik yang di bawah ini adalah case-case di mana tidak terjadi event, yang di atas terjadi event. Ya, jadi misalnya untuk prediksi kehamilan ya, berarti yang di bawah ini yang tidak hamil, yang di atas yang hamil. Dilihat skornya, semakin tinggi skornya, probabilitas dia hamil tinggi. Ya, jadi fungsi logistik ini mengubah kombinasi linear ini, Y yang kuning ini menjadi Y baru yang biru ya, dalam bentuk probabilitas dikonversi. Ya, nah kalau datanya bercampur seperti yang di kiri ini, ya jadi ada yang di kiri tidak terjadi event, katakan ini prediksi kehamilan ya. Ada yang skornya tinggi juga nggak hamil. Terus yang di atas juga begitu. Ada yang skor X-nya, skor Y-nya ini kecil, hamil. Ada yang besar juga, hamil. Jadi seolah-olah antara Y dengan yang ini nggak terjadi pemisahan. Maka fungsi sigmoidnya akan keluar seperti ini. Artinya probabilitasnya nggak tegas pemisahannya. Tetapi bandingkan dengan yang sebelah kanan di mana yang terjadi event, katakan kehamilan, ini semua ngumpul di sebelah kanan, yang tidak terjadi kehamilan ini ngumpul semua di sebelah kiri. Ya, jadi ini dua kasus yang sangat memisah, maka bentuk sigmoidnya akan lebih tegas. Jadi contohnya di angka 7 sekalipun ini sudah probabilitas terjadinya event sangat tinggi. Ya,
Apakah itu spam, apakah itu hamil, apakah itu failure, ya. Skornya tidak usah tinggi, mungkin di 6 atau 7 kita sudah dengan yakin bilang ini pasti masuk kelompok yang satu nih. Nah, cara yang digunakan oleh komputer untuk mencari model yang tepat disebut maximum likelihood estimate. Dia tidak meminimumkan error, ya, tetapi mencari koefisien yang menghasilkan kecocokan antara model dengan data yang maksimal, ya. Berbeda dengan regresi biasa yang tujuannya meminimalkan error hasil prediksi. Ya, jadi kalau regresi biasa kan kita cari B0, B1 sampai dengan Bn yang menghasilkan error minimum. Makanya disebut minimum least square pendekatannya, ya. Tetapi untuk logistic regression kita akan cari beberapa sigmoid ini, dicari digeser dari kanan ke kiri misalnya, ya. Dicari yang paling bisa memberikan prediksi yang cocok tentang kenyataannya. Jadi yang memberikan kedekatan antara prediksi model dengan kenyataannya. Nah, dalam video yang ketiga nanti Anda akan lihat aplikasi maximum likelihood estimate, ya. Jadi contoh, ini ABCD ini adalah data ya dari case kita yang tidak hamil, EFGH ini yang hamil, ya. Lalu kita punya dua kandidat model 1 atau model 2. Kita lihat ya. Si A ini diprediksi oleh model yang satu, si biru, memiliki 12% kemungkinan hamil. Ya, jadi ini antara 0 sampai 1 ini probabilitas atau kemungkinan seseorang hamil, ya. Nah, si A ini kan nggak hamil. Jadi 12% kemungkinannya dia hamil menurut model si biru. Berarti ada 88% kemungkinan dia tidak hamil. Maka likelihoodnya 0,88. Artinya si model akan memprediksi si A dengan benar, 88%, ya. Artinya prediksi si model tentang bahwa dia tidak hamil itu 88%, dicatat sana. Itu disebut likelihood. Si B ini diprediksi 50% oleh model 1, ya. Maka prediksi dia tidak hamil sama dengan prediksi hamil sama-sama 50-50. Si C diprediksi oleh model si biru ini 88% hamil. Padahal dia nggak hamil. Ya, berarti di model 1 memprediksi dia tidak hamil hanya 12%. Kecocokannya, ya, hanya 12% menurut si model 1. Si D diprediksi menurut model yang biru, kalau model biru ini benar, maka si D ini diprediksi hamil di atasannya 98%. Padahal dia nggak hamil, berarti model 1 ini akan memprediksi dia tidak hamil hanya 2% tingkat akurasinya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, si E, Anda lihat si E. Si E itu hamil. Oleh model nomor 1 diprediksi 98% dia akan hamil, berarti likelihoodnya 98. Si F diprediksi oleh model sigmoid yang biru ini, yang nomor 1, 100% dia hamil, dan dia ternyata hamil. Nah, jadi FGH 100%, seperti itu. Nah, tinggal dihitung untuk yang model kedua. Nah, itu likelihoodnya juga dihitung. Si A diprediksi hamil 1% di model yang orange, ya, berarti itulah likelihoodnya. Jadi kalau model orange ini benar, 99% ya kemungkinan prediksi dia betul. Ya, prediksi si orange itu betul. Ya, jadi orang yang dapat skor -2 pasti tidak hamil. Kemudian si B diprediksi oleh model kedua 5% ada kemungkinan hamil, ya. Berarti 95% diprediksi tidak hamil oleh model kedua. Itu likelihoodnya. Si C juga nggak hamil, ya. Jadi yang di bawah ini semua nggak hamil. Diprediksi oleh model ini 30%, 27% ya hamil. Padahal dia nggak hamil. Berarti si model 2 memprediksi 73% dengan benar. Nah, kemudian si D ini nggak hamil, ya, dapat skor 4, ya. Kombinasi linearnya kan 4 ini. Diprediksi akan memiliki peluang hamil 73%. Berarti ada 27% prediksi model 2 ini mengatakan dia nggak akan hamil. Berarti likelihoodnya 0,27 dan seterusnya. Berarti likelihood ini menunjukkan prediksi yang tepat, ya, dari si sigmoid terhadap data yang ada. Ya, jadi dengan kata lain, kalau sigmoidnya itu benar, fungsinya itu menggambarkan realitas sebenarnya, berapa sih total kemungkinan saya mendapatkan semua data A, B, C, D, E, F, G, H ini? Tentu nanti ini dijumlah, ya, dijumlah. Jadi untuk satu model saya jumlah likelihood totalnya itu berapa? Seperti itu, ya. Nah, Anda mungkin nggak perlu tahu persis semua, tapi itu cara kerja dari logistic regression, dan Anda bisa lihat di modul tutorial kalau Anda berminat menghitungnya dengan Excel dan ingin tahu cara kerjanya.
Nah, sekarang bagaimana saya tahu prediksinya itu bagus atau tidak? Ya, bagaimana saya tahu bahwa prediksi dari si logistic regression itu bagus atau tidak? Kalau kemampuan memprediksi model linear biasa tadi menggunakan R-square. Nah, kalau di sini kan kita bukan menghitung angka, berapa persen yang dijelaskan, bukan seperti itu. Kita akan membagi ke dalam kelompok. Berarti prediksinya hanya ada dua kemungkinan. Benar kelompoknya atau salah kelompoknya. Ya, jadi kalau ini contoh tadi ya, katakan ada orang dapat skor 6 ya, lalu diprediksi oleh model 2 karena model 2 ini ternyata lebih bagus daripada model 1 ya untuk data ABCDFGH ini. Nah, ada orang yang skornya 6 diprediksi 90% hamil dan ternyata betulan hamil, maka itu kasus yang prediksinya betul. Tetapi seandainya ada skor 4, ada orang lain, katakan si J datang, skornya 4 dihitung, kombinasi linearnya, dan menurut model kita diprediksi 73% dia hamil. Tapi ternyata dia tidak hamil, berarti dia misclassified. Karena probabilitasnya kan di atas 50%. Ya, jadi oleh model ini semua yang di atas 50% diprediksi hamil, semua yang di bawah 50% diprediksi tidak hamil. Oke? Nah, jadi kemungkinannya hanya dua, klasifikasinya betul atau salah. Nah, ada 4 ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja atau akurasi prediksinya si logistic regression. Nah, yang pertama disebut precision, yaitu berapa banyak yang saya bilang positif, artinya yang di atas ya, tadi case yang di atas, semua yang saya prediksi positif, yang terjadinya event, dibanding yang betul. Jadi berapa persen vonis saya yang saya bilang kamu positif hamil misalnya, berapa persen yang benar, itu disebut presisi. Nah, yang kedua, specificity, disebut juga true negatif. Dari semua kasus, katakan positif itu adalah positif kena virus misalnya ya, dan berarti yang negatif yang nggak kena virus. Dari semua yang nggak kena virus, berapa sih yang saya bilang memang dia negatif? Jadi true negatif dibanding dengan semua yang negatif. Nah, terus dari semua yang negatif, kan tidak semua juga saya akurat diprediksi bahwa dia negatif. Ada yang saya bilang positif, padahal dia negatif. Itu kita sebut false positif. Nah, kita hitung berapa persen, itu false positif. Kita bilang dia positif kena virus, padahal dia termasuk kelompok yang tidak kena virus. Jadi, dari semua yang tidak kena virus, kemungkinannya hanya masuk kelompok yang kedua atau yang ketiga. Ya, yang pembaginya adalah semua yang negatif. Jadi bayangin dari semua orang sehat yang nggak kena virus, berapa yang saya vonis dia itu kena virus, jadi false positif, dan berapa yang saya bilang memang dia nggak kena virus. Berarti specificity ditambah false positif itu jadi 1 ya, 100%. Kemudian true positif. True positif ini disebutnya recall. Nah, dari semua orang yang positif, katakan ini kasus virus ya, dari semua di masyarakat yang terkena virus, berapa yang terdeteksi oleh saya? Berapa yang oleh mesin saya bisa divonis memang positif? Ya, anggap semuanya sudah disampel, dites ya. Dari semua yang positif di masyarakat, dari semua yang positif ya, kalau saya sampel, positif dalam arti kenyataannya dia memang betul-betul kena virus ya. Dari semua yang kena virus di masyarakat, berapa persen yang oleh prediksi saya dinyatakan memang betul-betul positif? Itu disebut recall. Oke, nah saya akan masuk ke dalam konsep terakhir yaitu ROC yang disebut Receiver Operating Characteristic. Ya, ini adalah pemetaan antara berapa banyak false positif dan berapa banyak true positif. Ya, jadi saya kasih contoh seperti ini. Kalau saya nggak mau ada false positif, saya nggak mau orang yang sehat saya bilang positif kena penyakit. Jadi saya akan kasih ambang yang tinggi. Ya, kalau mau saya vonis sakit berarti harus banyak indikasinya gitu. Akibatnya apa? Karena ujiannya ketat, maka akan positif rate-nya akan true positifnya atau recall-nya akan kecil, 40% di sini. Jadi kalau nggak mau ada error sama sekali, hanya 40% dari semua yang sakit itu terdeteksi. Karena ambang batasnya ketat. Masuk akal ya? Kemudian kalau saya agak longgar, 10%, artinya nggak apa-apa dah, ada 10% yang sehat saya bilang sakit, berarti lebih longgar nih. Dengan lebih longgar, saya lihat di sini, ternyata recall-nya naik ke 70%. Berarti dari semua yang di masyarakat sakit, itu 70% terdeteksi, recall-nya 70%.
Kemudian dan seterusnya. Kalau 30% saya lebih longgar lagi. Lebih longgar ya, nggak apa-apa lah ada 30% yang saya salah vonis. Ya, sebenarnya dia sehat tapi saya bilang sakit. 90% bisa terdeteksi yang ada, yang dari semua yang sakit itu terdeteksi dengan alat prediksi saya. Jadi ini adalah gambaran kualitas prediksi, ya, ROC ini. False positif dengan true positif. False positif dengan true positif, ya. Ini untuk mengukur akurasi klasifikasi, ya. Betul apa salah klasifikasi kita ke dalam dua kelompok, ya, positif atau negatif tadi. Sekali lagi, ROC itu adalah pemetaan antara false positif dengan true positif, ya. Nah, tentu di sini kita ingin yang kuning ya. Jadi di mana error false positifnya sedikit tapi recall-nya tinggi. Nah, kalau bisa ada model yang lebih bagus, yang kuning seperti itu, errornya sedikit, ya, tapi 90% sudah recall. Nah, itu pasti kualitasnya lebih bagus daripada alat ukur yang putih ini. Ya, jadi istilah ROC ini berasal dari zaman Perang Dunia Kedua, di mana tentara harus bisa menilai lawan atau kawan dengan akurat. Jika ada kawan yang dinyatakan sebagai positif lawan, ya padahal dia kawan, maka itu bisa ditembak dan kehilangan teman, kehilangan tentara, kehilangan pesawat. Itu yang disebut false positif. Tetapi sebaliknya, ada juga yang disebut true positif. Artinya kalau ada lawan yang di luar sana tidak terdeteksi, kita anggap dia kawan, maka artinya true positifnya kecil, ya. Dari semua kasus positif, kasus lawan yang ada, berapa persen yang terdeteksi? Nah, setiap radar punya sifat yang berbeda, karakteristiknya beda. Jadi, karena radar itu juga disebut sebagai receiver, penerima sinyal, mereka sebutnya receiver operating karakteristik antara satu radar dengan yang lain. Tentu mereka ingin yang arahnya semakin mengikuti garis kuning ini, itu radar yang lebih bagus dibanding yang putih. Ya, itu yang disebut dengan ROC. Ya, dan nanti dalam bagian berikut Anda akan lihat aplikasinya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang logistic regression. Terima kasih atas perhatian Anda.